Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 edisi kali ini. 130 mantan pasien COVID-19 donor plasma konvalesen di Kodim 0905 Balikpapan. Plasma yang dihasilkan untuk treatment pasien COVID-19 yang masih dirawat. Berikut informasinya. Bertempat di Aula Kodim 0905, sebanyak 130 mantan pasien COVID-19 lakukan donor plasma konvalesen. Donor plasma konvalesen digelar sepanjang Sabtu pagi. Donor plasma konvalesen ini dilakukan oleh tim gugus tugas COVID-19 Kota Balikpapan bekerja sama dengan Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo. Donor plasma konvalesen merupakan yang pertama dilakukan. Hasil darah yang berhasil diambil dari mantan pasien COVID-19 akan diekstrak kembali dan timbul plasma yang akan diberikan kepada pasien COVID-19 yang kini masih dirawat di ruang ICU. Antibodi yang dihasilkan antibodi plasma ini sangat membantu pasien dalam proses penyembuhan dan memberikan harapan hidup sebesar 75% bagi pasien berat yang dirawat di ruang ICU. Kegiatan donor plasma konvalesen ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh gugus tugas di dalam pelaksanaan treatment. Karena kita gugus tugas selama ini yang ada di Balikpapan sangat luar biasa dalam pelaksanaan testing, tracing, dan treatmentnya. Nah, ini salah satu upaya terkait dengan treatment. Dari pelaksanaan donor plasma ini nanti mereka yang sudah pernah terkonfirmasi positif dan sudah dinyatakan negatif lagi, sehingga di dalam plasma darahnya sudah terbentuk antibodinya. Nah, antibodi inilah nanti akan digunakan untuk membantu penyembuhan atau treatment bagi yang masih dirawat yang terkena COVID begitu. Dan khusus untuk semua pasien mantan COVID yang memang sudah di swab ulang negatif, timbul antibodi, maka nanti diambil darahnya, diekstrak lagi jadi plasma. Dan ini akan diterapi untuk semua pasien kritis di ICU. Jadi yang pasien-pasien berat kalau mendapat terapi ini sangat khasiatnya sangat manjur. Donor plasma konvalesen ini juga dihadiri oleh Wali Kota, Kapolresta, dan Kadinkes Direktur Rumah Sakit Beriman Balikpapan. Berharap pasien berat COVID-19 bisa sembuh. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. DPRD Kalimantan Timur mulai membahas rancangan APBD tahun 2021. Setelah mengalami guncangan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Besar harapan pada tahun depan situasi pulih kembali dan perekonomian warga kembali bangkit. Berikut informasinya. Sebelumnya, Kepala Bapeda Kaltim Dr. H.M. Aswin menyebutkan tema APBD tahun 2021 adalah hilirisasi industri guna mendukung ekonomi kerakyatan dan ekonomi kawasan. Namun karena pandemi COVID-19 pada tahun 2021 diperkirakan masih memerlukan anggaran, terutama pemulihan. Pemprov Kaltim berkreasi dari tema awal, yakni mendukung penanganan COVID-19. DPR dan Bapeda mungkin. Ya, yang dibahas tadi adalah persiapan kita menghadapi pembahasan RAPBD tahun 2021 yang akan datang. Kita menyampaikan hasil daripada musrenbang kita dan RKPD yang sudah menjadi peraturan gubernur disampaikan kepada DPRD dalam bentuk ringkasan. Selain itu juga kami berdiskusi hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana mekanisme penganggaran. Bapak-bapak anggota DPRD ini melakukan reses ke seluruh daerah
hasilnya itu diserahkan bentuknya seperti apa, itu yang kita bicarakan. Menanggapi tema dari Pemprov Kaltim, kalangan legislator di Karangpaci belum secara khusus membahasnya. Bahkan dokumen dari Pemprov berupa kebijakan umum anggaran, prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun 2021 baru diterima para wakil rakyat awal bulan Oktober 2020. Menurut anggota Komisi 2 DPRD Kaltim, usulan KUA PPAS itu terlambat sebab semestinya sudah ada sejak akhir bulan Juli lalu. Keterlambatan itu membuat para wakil rakyat bekerja lebih cepat karena pada bulan November 2020 Raperda APBD Kaltim tahun 2021 sudah bisa disahkan menjadi perda. Baru kita menerima KUA PPAS untuk 2021 murni. Ya. Nah, itu baru diserahkan ke kita, bahkan baru anggota menerima tadi. Sementara sebenarnya kalau menurut PP 12 2017 ataupun Permendagri nomor 4 tahun tentang APBD, itu mestinya kita sudah KUA PPAS untuk murni 2021 itu diserahkan pada minggu ketiga bulan Juli. Dan faktanya kan kita baru dikasih, sehingga dengan renggang waktu yang sedikit ini kita rapat internal Banggar. Setelah menerima KUA PPAS, kita baca-baca, kita rapat internal Banggar untuk mengatur agenda-agenda pertemuan kita, agenda-agenda untuk membahas dalam waktu yang singkat ini, karena paling lambat bulan 11 mungkin kita sudah sahkan. Mengkaji, melihat komponen pendapatan, kemudian belanja yang mana yang perlu kita prioritaskan sesuai dengan RKAP 2019. APBD Kaltim tahun 2020 ditetapkan tahun lalu sebesar 12,2 triliun. Namun dengan alasan ada pandemi COVID-19 dan dilakukan refocusing anggaran, tersisa 10,8 triliun dalam APBD perubahan. Tim Kaltim TV, Hardin dan Heriman melaporkan. Komisi Pemilihan Umum mengumumkan ranjau-ranjau yang tidak boleh dilanggar pasangan calon selama masa kampanye. Di antaranya, paslon dibatasi melakukan kampanye tatap muka yang dihadiri sebanyak 50 pendukung saja. Sedangkan untuk media sosial dibolehkan menggunakan 20 akun resmi. 3 pasang calon yang berlaga dalam Pilkada Kota Samarinda, pasangan Barkati Darlis Patalongi, Andi Harun Rusmadi, dan Zairin Zain Sarwono, sudah mulai memasuki masa kampanye. Namun berbeda dengan sistem kampanye tahun-tahun sebelumnya, seperti pada Pilpres maupun Pilkada, tahun ini karena digelar pada masa pandemi COVID-19, banyak pembatasannya. Terutama adanya larangan rapat-rapat umum di lapangan terbuka yang menghadirkan artis dan ribuan massa. Jikapun ingin melakukan kampanye tatap muka, menurut peraturan KPU yang baru disahkan, nomor 11 dan nomor 13 tahun 2020, dibatasi hanya boleh dihadiri maksimal 50 orang saja dan harus di ruang tertutup. Itu pun wajib menggunakan protokol kesehatan yang ketat, seperti wajib menggunakan masker dan jaga jarak. Jadi hari ini kami melakukan kegiatan semacam sosialisasi terkait dengan terbitnya PKPU 11 dan PKPU 13 menyangkut pelaksanaan kampanye di tengah pandemi COVID-19. Jadi kita membahas bersama stakeholder, bersama beberapa pihak untuk menyamakan persepsi terkait dengan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh selama pelaksanaan kampanye di Pilkada Kota Samarinda. Pada masa pandemi, ketiga pasangan calon dibolehkan berkampanye menggunakan media sosial. Bahkan KPU mengizinkan setiap calon memiliki 20 akun resmi berbagai platform. Namun, semua akun media sosial tim pemenangan calon wajib didaftarkan kepada KPU dan sudah harus ditutup juga setelah berakhirnya masa kampanye.
Menurut Ketua KPU Firman Hidayat, muncul kesepahaman agar semua pasangan calon dan pendukungnya mematuhi peraturan yang tersedia. Karena pelanggaran bisa mengakibatkan peneguran Bawaslu hingga dikeluarkan sebagai kontestan. Bagaimana pasangan calon tidak dalam kondisi berkampanye tapi menghadiri undangan beberapa pihak yang menyangkut dengan adanya kegiatan. Termasuk yang disebutkan tadi adalah misalnya kegiatan untuk goes. Nah, apakah goes kehadiran paslon di acara itu dalam konteks diundang boleh atau tidak? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bawaslu bahwa ketika dia pasif hanya mengikuti saja nggak ada masalah. Tapi ketika dia aktif dalam hal dia berkampanye dan membagikan bahan kampanye, ya nggak boleh, karena untuk kampanye kan sudah diatur seluruhnya di 2 PKPU tersebut. Apakah kampanye rapat tertutup, terus kampanye melalui daring, dan kampanye-kampanye yang lain. Dan dalam PKPU juga sudah dilarang pula beberapa metode kampanye. Rapat umum nggak boleh, konser sudah nggak boleh, terus pentas seni nggak boleh, perlombaan juga nggak boleh. Dan metode kampanye juga sudah dibagi beberapa zona, ada 3 zona se-Samarinda, dan itu harus dipatuhi bersama. Sementara menyangkut alat peraga kampanye juga sudah diatur oleh KPU bekerja sama dengan pemerintah Kota Samarinda menyangkut kawasannya. Menurut Asisten 1 Pemkot Samarinda, kandidat dan pendukung harus mematuhi tempat-tempat untuk memasang baliho, spanduk, dan poster agar estetika kota terjaga dan tidak kumuh. Di mana terjadi kesalahan pasang atau pelanggaran terhadap pemasangan APK itu akan didata. Nah, setelah didata dikomunikasikan kembali ke paslonnya untuk dia diingatkan untuk membongkar sendiri. Tetapi kalau dia tidak mau membongkar sendiri, tentu akan kita bongkar melalui kekuatan Satpol PP tadi, karena ini sudah melanggar peraturan daerah. Kenapa kita melibatkan paslon? Karena jangan sampai terjadi kesalahpahaman. Sebagaimana yang rapat awal penentuan titik itu kan sudah dijelaskan bahwa ada beberapa tempat di median jalan, di pohon, di tiang listrik, di dekat tempat ibadah, tempat perkantoran, dan tempat sekolah-sekolah, dan beberapa tempat yang memang tidak dibolehkan ya seharusnya tidak dipasang APK. Tapi kalau mereka tetap memasang, itu juga akan ditertibkan. Karena sekali lagi kita harus jaga estetika kota, jangan sampai dengan adanya APK semerawut, pasangnya tidak rapi. Sekali lagi itu tadi, melihat kota kita menjadi semerawut. Tim Kaltim TV melaporkan. Tiga pasangan calon yang berlaga di Pilkada Kota Samarinda punya kesempatan untuk memasang iklan di berbagai media mainstream maupun media sosial. KPU sudah memutuskan kampanye menggunakan media baru dibuka dari tanggal 22 November hingga 5 Desember. Jika timeline media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, maupun YouTube penuh dengan informasi tentang calon-calon peserta pilkada, masyarakat tidak perlu resah. Sebab itulah konsekuensi dari diizinkannya setiap pasangan calon maupun tim pemenangan menggunakan media sosial untuk aksi kampanye mereka. Komisi Pemilihan Umum membolehkan tiap pasangan calon dan tim pemenangan mengaktifkan 20 akun media sosial berbagai platform. Tapi syaratnya, semua media sosial itu wajib didaftarkan kepada KPU agar mudah diawasi oleh Bawaslu. Tidak hanya media sosial, paslon juga diperkenankan memasang iklan di media mainstream, seperti surat kabar dan media online. KPU telah mengumumkan jadwal pasangan hanya selama 14 hari, yakni dimulai tanggal 22 November hingga 5 Desember. Seperti diketahui, pilkada digelar tanggal 9 Desember, sehingga antara tanggal 5 sampai 8 Desember adalah masa tenang. Sesuai dengan tahapan kampanye, itu dilaksanakan mulai tanggal 26 September hingga tanggal 5 Desember, selama 71 hari. Namun, untuk fasilitasi iklan kampanye,
yang dibagi kategorinya media cetak dan elektronik oleh KPU Kota Samarinda pada tanggal 22 November sampai tanggal 5 Desember atau selama 14 hari. Iklan itu tercantum, tahapan itu tercantum sesuai dengan PKPU 5, tahapan program dan jadwal KPU tahun 2020. Kemudian untuk pasangan calon dapat berkampanye sejak tanggal 26 sampai tanggal 5 Desember melalui media sosial atau media daring gitu ya. Namun pada saat pasangan calon ingin memasang iklan di media daring, maka tetap mengacu pada jadwal 22 November sampai 5 Desember 2020. Begitupun pada saat ingin pasang iklan kampanye di media sosial. Media massa diminta juga untuk bersikap berimbang dalam menurunkan pemberitaan yang di luar kategori iklan. Media juga dipersilakan untuk menawarkan advertorial kepada semua pasangan calon. Iklan itu sah-sah saja dan tidak ada larangan selama memang porsi dalam pemberitaannya tetap berimbang dan adil, tidak ada yang lebih besar atau tidak ada yang ini. Makanya seperti disinggung KPID tadi, yang menyebut bahwa jika memang sudah ditawarkan ketiga paslon kemudian hanya satu atau dua yang merespon, maka itu sudah menggugurkan kewajiban untuk berlaku dan bersikap gitu ya. Yang penting niat awal ingin mengakomodir semua, namun karena terkait iklan mungkin biaya tidak bisa dipaksakan juga kan. Yang penting porsi pemberitaan, porsi iklan semua sama, adil, berimbang. Karena apa? Karena bagi kami perbedaan sedikit pun itu akan menjadi masalah karena dianggap kami tidak netral dan berpihak. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kasus kejahatan perpajakan sedang diusut. Kejaksaan Tinggi Kaltim bekerjasama dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur. Seorang direktur perusahaan minyak berinisial MIF kini ditahan karena bukti-bukti yang menunjukkan dia merugikan negara sekitar 2,9 miliar. Direktur perusahaan CV Bis berinisial MIF kini menjadi tersangka. Kejaksaan Tinggi Kaltim sudah menyerahkan berkas penyidikan ke Kejaksaan Negeri Samarinda untuk disidangkan di pengadilan. Direktur perusahaan penjualan minyak itu dituding telah merugikan negara sebesar 2,9 miliar. Tuduhan kepada MIF menyangkut kejahatan perpajakan. Menurut Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak atau DCP Kaltim, Samon Jaya, dalam sebuah acara jumpa pers di kantor pajak Jalan MT Haryono Samarinda, tersangka MIF sengaja menyampaikan SPT atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai atau PPN secara tidak benar atau tidak lengkap. Dilakukan oleh kejaksaan. Kita sudah serahkan kejaksaan. Nah, biasanya sama kejaksaan kalau misalnya belum lengkap, P19 balikin dulu, lengkapin. Ini sudah lengkap. Sudah P21. Ini langsung masuk materi. Sudah P21. Sekarang nih kejaksaan akan membawa kasus tindak pidana perpajakan ini ke pengadilan melalui kejaksaan negeri. Jadi bukan kejaksaan tinggi. Koordinasi sama kejaksaan tinggi. Nah, hari ini kejaksaan tinggi sudah menyerahkannya ke kejaksaan negeri. Nah, itu persoalannya. Nanti ada modusnya seperti apa. Kemudian kerugian negara juga ada apa. Perbuatan direktur perusahaan itu yaitu dengan sengaja mengkreditkan faktur pajak, masukan yang tidak berdasarkan pada transaksi sebenarnya, seperti dalam SPT masa PPN wajib pajak.
Perbuatan itu sudah dilakukan sejak tahun 2012 hingga 2015, sehingga menimbulkan kerugian negara mencapai 2,9 miliar. Menurut Samon Jaya didampingi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir, Emri Mora Singarimbun, upaya persuasif sudah dilakukan kepada MIF selaku wajib pajak, yaitu dengan cara membetulkan SPT masa PPN dan membayar kekurangan PPN. Namun karena tidak juga melaksanakan kewajiban, MIF akhirnya dibawa ke ranah hukum dan dijadikan tersangka. CVBIS ini memang sudah sejak awal. Ini kita sudah lakukan tindakan persuasif. Jadi awalnya dulu yang bersangkutan, begitu kita deteksi ada transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan kenyataan, ini kita sudah panggil ke kantor. Kita ada himbauan dari namanya AR. AR itu kaum representatif. Jadi yang menangani wajib pajak perorangan atau perusahaan di kantor kita ada. Sudah ada. Wajib pajak awalnya sudah berjanji akan mengangsur, tapi tidak dilakukan secara konsisten. Nah, kita sudah persuasif. Wajib pajak juga teman-teman dulu tidak ikut tax amnesty, kalau teman-teman masih ingat. Nah, itu kan ada pengampunan itu. Dia cukup bayar pokoknya, dendanya tidak dibayarkan. Jadi yang 400 tadi itu sebelum ini proses terjadi, termasuk sanksi yang lain akan dihapuskan dengan tax amnesty. Tapi ternyata yang bersangkutan tidak ikut. Direktorat Jenderal Pajak mengakui pengusutan terhadap wajib pajak nakal dilakukan dengan bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Kaltim. Tahun ini sudah ada 2 yang diseret ke jalur penegakan hukum dan segera menyusul 1 pengusaha lagi. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur mengakui banyak potensi alam dari Kalimantan Timur yang dieksploitasi, namun tidak memberikan kontribusi pendapatan bagi daerah. Salah satunya adalah bisnis sarang burung yang dimiliki banyak pengusaha dari luar daerah. Dalam acara jumpa pers, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kaltim, Samon Jaya secara belak-belakan membuka adanya potensi pajak yang mestinya menjadi pendapatan Kaltim, tapi tidak memberikan kontribusi bagi daerah ini. Dia menyoroti bisnis sarang burung yang marak dengan rumah-rumah sarang burungnya, tapi ternyata kepemilikannya dari pengusaha luar daerah yang membuat pajaknya tidak masuk ke daerah. Sarang burung walet, ayo nanti kita akan kerjasama teman-teman Kabupaten Kota Madia. Jadi ada perusahaan walet yang ada di Jawa. Terus ternyata rumah waletnya banyak di Kalimantan Timur nih. Mulai dari Tanah Grogol, Pasir, Balikpapan, Kutai Kartanegara, di Bontang, Sangatta, sampai Tarakan dia punya. Tapi tidak ada spesial pun sumbangsinya untuk Kalimantan Timur. Teman-teman. Samon Jaya juga mengungkapkan belum tertibnya pemungutan pajak di perusahaan atau restoran. Konsumen sudah dipungut pajak, namun berdasarkan penelitian Direktorat Jenderal Pajak, masih banyak yang menyalahgunakan dengan tidak menyetorkan pungutan pajaknya kepada kantor pajak. Kan seolah-olah tuh ngambil, tapi bayangkan itu yang mengambil itu sebenarnya memang itu maunya dari undang-undang, maunya dari rakyat untuk kembali lagi ke rakyat. Jadi itu bukan ambil sembarangan, tapi yang ngambil siapa? Pemungut atau pemotong. Siapa pemungut dan pemotong pajak itu? Apakah petugas pajak? Tidak. Ada yang tahu nggak siapa pemotong dan pemungut pajak? Jadi misalnya siapa? Yang sudah dapat gaji bulanan siapa? Jadi kalau gajinya di atas 5 juta, ya gajinya 5 juta itu sudah dipungut tuh. Sama siapa yang pungut? Kantor. Perusahaan tempat kerja. Percis. Mas Andri. Tapi apakah yang memungut tadi, perusahaan itu tadi, itu sudah setor nggak ke negara?
Sudah setor nggak ke negaranya duluan, apakah pemerintah pusat ataupun pemerintah kabupaten, kota, atau provinsi. Jadi yang paling sederhana. Sebelumnya, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kaltim mengumumkan adanya pengusaha BBM di Samarinda yang nakal, tidak membuat SPT masa PPN dengan benar, sehingga negara dirugikan sebesar 2,9 miliar. Pengusaha berinisial MIF itu sudah ditahan dan segera diadili di pengadilan. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Dua pencuri dan satu penadah barang curian diciduk tim Krokodil Reskim Polsek Balikpapan Timur. Tersangka melakukan aksi pencurian lantaran sakit hati. Dua orang tersangka pencurian dan seorang penadah besi scaffolding dan metal plank pada 22 September lalu di kawasan gudang PT Graha Mandiri Sakti digiring petugas kepolisian Polsek Balikpapan Timur pada Kamis siang. Tersangka Samsul dan Saiful Bahri melakukan aksi pencurian sekitar pukul 4.30 dini hari dengan menggunakan mobil pick-up hitam dengan nomor polisi KT8415K. Aksi pencurian ini dilakukan lantaran sakit hati tersangka yang merupakan mantan karyawan yang dipecat oleh pihak perusahaan. Kedua tersangka diamankan di lokasi yang berbeda pada tanggal 24 September 2020. Besi seberat 1 ton tersebut dijual kepada pengepul besi tua La Usman di kawasan Sumberjo, Balikpapan Tengah. Korban pemilik besi scaffolding dan metal plank mengalami kerugian mencapai 542 juta rupiah. Modus operandi dia mengambilnya itu seperti apa, Komandan? Modus operandi kebetulan tersangka ini mantan karyawan GSM yang sudah diberhentikan. Itu jadi kejadian ini sudah lama, mulai di tahun 2018. Modus operandinya itu dia sebenarnya itu apa ya, boleh dikatakan masih saudara sama pemilik perusahaan itu. Dia diberhentikan, saya tidak tahu kenapa diberhentikan. Yang jelas dia mengganti kunci ya, kunci-kunci yang ada di gudang itu. Padahal dijaga karena yang jaga itu juga kenal sama tersangka, mungkin ya dianggap dia tidak akan melakukan tindak pidana. Itu. Jadi dia bekerjanya itu jam 04 lah, 04.30 dia mulai bekerja. Dini hari, Pak? Dini hari. Diangkut Kenapa kamu ngambil? Hah? Karena hilaf? Masa hilaf sampai berkali-kali ngulang gitu? Iya. Kamu dendam nggak sama keluargamu? Dendam, sakit hati. Diberhentikan kerja? Ada sedikit unsur begitu ya. Oh gitu. Dulu kenapa kamu diberhentikan? Ketuaan maling juga? Jadi kenapa diberhentikan kamu? Karena apa? Kamu sudah terima berapa banyak uang itu, hasil jual itu? Kurang tahu sore ini. Kurang tahu ya? Berapa sekali jual? Sekali jual berapa, Mas? Berangsur juga kan. Berangsur ya. Selain dua tersangka penadah hasil barang curian ikut diamankan polisi, polisi juga menyita barang bukti lainnya berupa 3 ponsel dan 2 buku tabungan.
Kedua tersangka akan dijerat dengan pasal 363 ayat 1 Sun pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara penadah dijerat dengan pasal 480 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.